Welcome to Fauriza Cooking. Hai, jumpa lagi dengan saya Fauriza Cooking. Nah, pada kali ini aku akan memberikan tutorial pada kalian. Bagi kalian ibu-ibu atau bapak-bapak atau kakak-kakak yang suka memasak dan juga ingin mengolah kakap putih, di sini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengiris kakap putih. Di sini aku menggunakan kakap putih yang berjenis kakap domba. Ketika kalian di rumah, kemudian kalian dapat kakap putih dan kalian melihat tidak ada pisau yang besar, bagaimana caranya? Gunakan aja pisau yang ada, gunakan pisau kecil. Nah, di sini aku akan mengajari kalian bagaimana menggunakan pisau kecil ini untuk memotong kakap putih yang besar. Ikuti tutorialnya setelah yang satu ini. Jenis ikan ini tersebar luas di wilayah Hindia sampai ke Samudra Pasifik, mulai dari Asia Tenggara sampai Papua New Guinea dan Australia Utara. Ikan ini dikenal dengan nama Pla Kapong di Thailand dan Barramundi di Australia. Sedangkan menurut komunitas ilmiah internasional, ikan ini disebut sebagai Asian Sea Bass atau kakap laut Asia, atau juga disebut sebagai Australian Sea Bass atau kakap laut Australia. Ikan ini merupakan salah satu komoditas budidaya laut unggulan di Indonesia. Jadi kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Ikan kakap putih ini memiliki sisir tipe sisir atau stenoid yang berukuran besar dan berwarna perak gelap atau terang, tergantung pada lingkungan tempat hidupnya. Sirip tunggal di bagian punggung dan perutnya memiliki duri, sementara sirip pasang di dada dan panggulnya tidak memiliki duri. Sirip ekornya berbentuk pendek dan bulat. Berat maksimal ikan ini sekitar 60 kg atau 130 pon. Wow, besar sekali ya. Sementara panjang tubuh rata-ratanya sekitar 0,6 sampai 1,2 meter. Tubuh mereka bisa mencapai panjang 1,8 meter. Wow, meski jumlah ikan yang ditangkap di ukuran tersebut bisa dibilang jarang sih emang yang seperti itu. Kakap putih itu merupakan ikan demersal, yaitu ikan yang menghuni dasar sungai atau dasar laut, di mana ikan ini bisa ditemukan di perairan pesisir, muara sungai, laguna, dan sungai, baik di perairan yang bersih maupun perairan yang keruh. Biasanya dalam rentang suhu yang sekitar antara 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Ikan ini tidak melakukan migrasi besar-besaran dalam suatu atau antar sistem sungai, yang kiranya mempengaruhi terbentuknya perbedaan genetis antara ikan ini. Kakap putih merupakan ikan pancing yang banyak dicari baik di perairan air tawar maupun air asin. Guys, di sini aku dapat kakap putih atau juga kakap domba. Di sini aku dapatkan dari tetangga. Tetanggaku adalah seorang nelayan. Nah, kebetulan dia sewaktu nelayan mendapatkan kakap putih banyak dalam jumlah yang besar, sehingga sebagian dari kakap putih itu diberikan kepada tetangganya yang baik hati. Nah, di sini aku dapat kakap putih. Kakap putih yang berbentuk domba. Di sini aku akan mengolahnya menjadi asam-asam kakap. Nah, di sini aku akan memberikan tutorial pada kalian untuk mengiris kakap putih ini menggunakan pisau yang kecil. Mari kita mulai aja tutorialnya. Untuk melakukan pemotongan pada kakap putih ini, silahkan kalian sediakan beberapa alat berikut. Yang pertama yaitu yang pasti adalah pisau. Gak apa-apa pisau kecil. Yang kedua setelah pisau adalah sebuah gulai-gulai. Gulai-gulai ini bisa kalian ganti dengan sesuatu yang berat, misalnya batu ataupun mungkin kayu. Yang penting jangan kepala kalian ya, nanti bocor. Dan yang ketiga adalah talenan. Oh iya, jangan lupa yang keempat adalah baskom untuk menaruh hasil potongan dari ikan kakap putih ini. Sebelum kita mengiris kakap putih ini, mari kita bersihkan dengan air bersih dulu. Kita cuci dengan air yang bersih, dengan air yang mengalir. Kemudian setelah bersih, kita mulai membersihkan sisik-sisiknya. Ikan kakap putih ini sisiknya tebal. Sisiknya harus kita bersihkan dahulu, yaitu dengan cara yang seperti ini. Kita gosok-gosok dengan pisau. Kita gosok ke arah kepala supaya sisiknya hilang. Kalian terus gosok seperti ini, terus gosok sampai bersih. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena kalau ada yang tertinggal nanti rasanya gak enak pastinya, karena di situ sisinya tidak bisa dimakan. Kalian bersihkan sisinya dari satu sisi ke sisi yang lain. Dan setelah sisinya bersih, mari kita mulai memotong ikan kakap putihnya. Untuk memotong kakap putih ini, mari kita mulai memotong
di bagian atas atau di bagian kepala. Kita lihat di situ ada sirip kan, sirip yang di bagian dada, yang di samping itu. Di sebelah belakangnya sirip bagian dada, kita tandai itu, kemudian kita potong di bagian itu. Supaya apa? Karena kalau di depannya sirip bagian dada, nanti dagingnya dikit. Karena kepalanya nggak ada dagingnya, guys. Kemudian setelah memotong di bagian tersebut, kita potong tipis-tipis selanjutnya ke arah ekor. Kita potong tipis sesuai dengan kemauan kalian. Kalau kalian mau membuat gorengan yang crispy, ya kalian potong dengan potongan yang tipis. Di sini aku akan gunakan kakak putih ini untuk asam-asam, guys. Jadi aku potongnya agak tebelan dikit. Setelah aku potong di belakang sirip di bagian dada, aku potong agak tipis di bagian bawahnya, dan aku lakukan itu terus-menerus sampai semuanya terpotong. Kalau kalian menggunakan pisau yang kecil, kuncinya ada di sini. Kalau pisau kalian kecil, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalian bisa menggunakan alat ini, yaitu alat hulek-hulek. Hulek-hulek ini membantu kalian untuk memotong kakak putih ini. Gimana caranya? Untuk memotong menggunakan hulek-hulek ini, yang pertama kalian harus memberikan potongan di satu sisi. Setelah itu, setelah kalian potong satu sisi, kan di situ ada yang keras nih di bagian tengah, yaitu bagian tulangnya. Nah, gimana sih cara memutuskan tulangnya? Tinggal letakkan pisaunya di bagian irisan tadi, kemudian ketuk dengan hulek-hulek atau pukullah dengan hulek-hulek. Nah, dengan cara itu otomatis, guys, langsung potol, langsung copot tulangnya. Setelah semua terpotong, jangan lupa taruh potongan ikannya ke dalam baskom. Setelah itu, siap dimasak untuk selanjutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like video ini dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan informasi tentang trik memasak cerdas. Bye-bye, salam Favoriza Cooking, tips trik memasak cerdas.